Ada sebagian kelompok yang mengatakan membaca sholawat selain sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah itu termasuk kesyirikan dan terlalu mengagungkan Rasulullah. Menghormati makhluk terlalu berlebihan mendatangkan kesyirikan. Makanya kitab ini dikarang oleh beliau Sayyid Muhammad untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Kedudukane Gusti Allah niku pripun, kedudukane makhluk niku pripun. Innal farqastuhune beda. Baina maqamil khaliqin dalam antarane kedudukane Gusti Allah, sungguh perbedaan di antara kedudukan Gusti Allah kali makhluk niku batasan sing memisahkan antarane kafir dan iman. Gusti Allah niku Al-Khaliq, sang pencipta yang kita sembah. Sedangkan makhluk niku hamba yang lemah. Jadi kok ono wong darani makhluk punya mustarok dengan Tuhan. Sungguh keyakinan seperti itu kufur dan kita meyakini itu. Kok ono makhluk sing dianggap pangeran, menyekutukan antara makhluk dengan Tuhan, Tuhan dengan makhluk, itulah kekafiran. Kita sepakat itu. Tapi bagaimana dengan sholawat? Jenenge menungso niku mesti duwe keistimewaan masing-masing, apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikul lima kaumin lan ikut tetap kudu saken saben kedudukan. Setiap kedudukan itu ada hak yang khusus. Gusti Allah duwe privasi sing khusus. Begitu juga dengan makhluk. Privasi khususnya Allah pastinya Allah sang pencipta yang dituhankan, yang disembah. Makhluk otomatis lemah sebagai hamba yang menyembah. Tapi bab ini berkaitan dengan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek keyakinan kulon jenengan, Kanjeng Nabi itu Rasul siji. Sing nomor loro Kanjeng Nabi iku Nabi. Sing nomor telu Kanjeng Nabi iku mesti Habibullah, kekasih Gusti Allah. Kanjeng Nabi yang menerima wahyu. Berarti selamanya Nabi itu makhluk. Tapi ora sembarangan makhluk. Pasti Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana kulon jenengan bahas puasa kemarin, Ramadan kemarin, keistimewaan Kanjeng Nabi. Orang mungkin diangkat jadi Rasul, tidak mungkin diangkat menjadi Nabi kalau beliau tidak dibarengi dengan keistimewaan dibanding manusia-manusia yang lain. Kok jumeneh Kanjeng Nabi wali mawon gadah keistimewaan. Kok jumeneh wali kiai mawon nggih gadah keistimewaan, dan kita tidak menafikan keistimewaan itu. Kanjeng Nabi pasti punya keistimewaan allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashar, yang keistimewaan itu menyebabkan Kanjeng Nabi berbeda dari makhluk yang lain, dari manusia yang lain. Wa hadhil umuru, utawi ikilah pira-pira perkara, urusan-urusan keistimewaan ini. Contoh, Kanjeng Nabi ku menungso, tapi ora kaya menungso. Rasulullah itu istimewa, sehingga apa yang berkaitan dengan Rasulullah niku membawa keberkahan, dan kita meyakini itu membawa kebaikan untuk kita. Lah akhirnya keistimewaan Kanjeng Nabi ini membuat sebagian orang tidak memahami. Kita menyanjung Rasulullah dengan sholawat, sampai yang masyhur di antara kita, kalau kita bersolawat ketika kita mengingat kelahiran Rasulullah, maka kita akan berdiri. Jadi nek awake eling Kanjeng Nabi lahir, terus kene apa mahalul qiyam. Mereka mengatakan itu berlebihan. Kenapa kita mahalul qiyam itu berdiri? Ketika ada bupati saja yang hadir kita berdiri, maka kehadiran Rasulullah di jagat raya ini perlu kita muliakan melebihi kemuliaan insan-insan yang lain. Lah, kita memuliakan Rasulullah itu bukan berarti menyembah. Tapi enten sebagian kelompok, sebagian menungso niku bingung masalah niki, sehingga mereka menyangka karena akal mereka yang sempit, karena pemikiran mereka yang lemah, karena mereka sudah punya prasangka yang buruk, kepahaman yang buruk,
Maka mereka tergesa-gesa menghukumi kufur terhadap orang-orang yang menyanjung keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan orang yang menyanjung Rasulullah dengan keistimewaannya itu sudah keluar dari lingkaran agama Islam, karena mereka menyangka bahwa Rasulullah itu bukan Tuhan yang harus begitu dimuliakan. Langgih. Sejarah dunia mulai Kanjeng Nabi diutus Allah sampai hari ini Bapak Ibu, mboten enten sejarah wong Islam nyembah Kanjeng Nabi. Semua orang Islam sepakat nek Kanjeng Nabi niku Rasul, Kanjeng Nabi niku Nabi, titik. Tapi Kanjeng Nabi niku wong mulya sing kudu kita muliakan. Lah memuliakan dengan menyembah itu dua hal yang sangat berbeda. Kedudukannya Allah karo makhluk beda. Makanya di dalam semua sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga engkau memberi rahmat takzim kepada Nabi Muhammad. Kita menyembah siapa? Berarti meminta kepada siapa? Allah. Wong Allahumma. Siapa yang diberi? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini berarti kedudukannya sifatnya makhluk. Lah ngono kok dikafirne kan kebangetan. Contoh misalnya asyraqal badru alaina, telah bersinar rembulan bulan purnama kepada kita. Lah yo muni rembulan bulan purnama telah bersinar itu Kanjeng Nabi maksudnya yang menyinari kita. Apakah kita menyembah Rasulullah? Bukan. Itu ungkapan madh, ungkapan memuji ngelem ning gone Kanjeng Nabi. Lah ya wong ngelem dulure oleh. Wong kok gantenge ngono. Mosok ngelem nabine kok ora oleh. Makanya nanti Sayyid Muhammad ini memberikan hujjah dari dasar-dasar ilmu balaghah, dari dasar-dasar ilmu nahwu shorof, balaghah dan lain sebagainya untuk memahamkan mereka bahwa memuji bukan menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Waraf an lan krana ngeluhuraken lima qaumin nabi maring kejujukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan orang-orang yang memuji Rasulullah dengan keistimewaannya itu, dengan nazam, dengan syair dan lain sebagainya itu dikatakan keluar dari lingkaran Islam karena mereka menyangka memberi kedudukan Nabi sebagai kedudukan Tuhan. Padahal kita memuji Rasulullah tidak terbersit sedikit pun di dalam hati untuk menyembah Kanjeng Nabi. Kita tahu kedudukannya makom, kedudukannya Allah, karena kedudukannya Nabi, paham.